Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda Salsabila dengan NPM 121-2021-004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PSA kedua tentang laporan arus kas. Tujuan, informasi tentang arus kas entitas berguna dalam menyediakan pengguna laporan keuangan dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, oleh pengguna mensyaratkan evaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya. Tujuan pernyataan ini adalah mensyaratkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode. Manfaat informasi arus kas bagi pengguna laporan keuangan itu terdapat tiga. Yang pertama, menyediakan informasi untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto entitas, struktur keuangannya termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuannya untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam keadaan dan kondisi yang berbeda-beda. Kedua, sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Yang ketiga, meningkatkan keterbandingan pelaporan kinerja operasi berbagai entitas karena dapat meniadakan dampak pengguna perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. Definisi terdiri dari 5. Yang pertama, aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang kedua, aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama pendapatan entitas yang aktif dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Yang ketiga, aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas. Yang keempat, arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Yang kelima, setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas operasi diperoleh terutama dari aktivitas utama penghasilan pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut umumnya dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah yang pertama, penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa. Yang kedua, penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain. Yang ketiga, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. Yang keempat, pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan. Yang kelima, penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubung dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lain. Yang keenam, pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Selanjutnya terdapat aktivitas investasi. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah penting karena arus kas tersebut merepresentasikan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang diintensikan untuk menghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah yang pertama, pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Pembayaran ini termasuk dalam kaitannya dengan biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri. Yang kedua, penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Yang ketiga, uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, selain uang muka dan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan. Selanjutnya, aktivitas pendanaan. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Beberapa contoh arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah yang pertama, penerimaan kas
dari penerbit saham atau instrumen ekuitas lain. Yang kedua, pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas. Yang ketiga, penerimaan kas dari penerbit obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lainnya. Yang keempat, pelunasan pinjaman. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Yang pertama itu metode langsung. Dengan metode ini, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan, atau dua, metode tidak langsung. Dengan metode ini, laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang sifat non-kas, penangguhan, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Entitas melapor secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto yang timbul dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali arus kas yang dideskripsikan dan dilaporkan atas dasar arus kas neto. Pelaporan arus kas atas dasar arus kas neto. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat dilaporkan atas dasar arus kas neto. Yang pertama, penerimaan dan pembayaran kas untuk kepentingan pelanggan jika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas. Dan yang kedua, penerimaan dan pembayaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu yang singkat. Arus kas yang timbul dari aktivitas lembaga keuangan berikut ini dapat dilaporkan atas dasar arus kas neto. Yang pertama, penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan penerimaan kas, penerimaan dan pelunasan deposito berjangka dengan jatuh tempo yang tetap. Yang kedua, penempatan dan penarikan deposito pada dan dari lembaga keuangan lain. Dan ketiga, pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Arus kas dalam valuta asing. Arus kas yang timbul dari transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah valuta asing tersebut dengan kurs antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi arus kas. Arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan kurs antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi arus kas. Bunga dan dividen. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan masing-masing diungkapkan secara terpisah. Masing-masing diklasifikasikan secara konsisten antara periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Pajak penghasilan. Arus kas yang timbul dari pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali dapat diidentifikasikan secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama. Jika akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi, ventura bersama, atau entitas anak dicatat dengan menggunakan metode ekuitas atau metode biaya, maka investor membatasi pelaporannya dalam arus kas hanya pada arus kas yang terjadi antara investor dan investi. Sebagai contoh, jumlah dividen dan uang muka yang diterima. Perubahan kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak dan bisnis lain. Gabungan arus kas yang timbul dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut secara gabungan sehubungan dengan perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain selama suatu periode. Yang pertama, jumlah imbalan yang dibayarkan atau diterima. Yang kedua, bagian dari imbalan yang terdiri dari kas dan setara kas. Yang ketiga, jumlah kas dan setara kas dalam entitas anak atau bisnis lain di mana pengendalian diperoleh atau hilang. Transaksi non-kas. Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mensyaratkan penggunaan kas
atau setara kas dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan seluruh informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan. Entitas menyediakan pengungkapan yang memungkinkan penggunaan laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas. Komponen kas dan setara kas, entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pengungkapan lain, entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha beserta komentar manajemen. Berikut contoh ilustrasinya. Yang pertama, laporan arus kas untuk entitas bukan lembaga keuangan. Contoh ini hanya menampilkan jumlah periode kini, jumlah yang sesuai untuk periode sebelumnya disajikan sesuai dengan PSAK 1, penyajian laporan keuangan. Terdapat juga informasi tambahan berikut juga relevan penyusunan laporan kas. Semua saham entitas anak diperoleh dengan harga 590, nilai wajar aset yang diperoleh, dan liabilitas diasumsikan sebagai berikut. Persediaan senilai 100, utang usaha 100, kas 40, aset tetap 650, utang usaha 100, utang jangka panjangnya itu 200. Berikut rincian lebih lengkapnya. Dan di sini ada juga contoh mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode yang berakhir 2022. Terdapat pendapatan senilai 30.650 dan terdapat beban pokok penjualan sebesar 26.000 dikurang menghasilkan laba bruto 4.650. Terdapat juga beban-beban seperti beban penyusutan, beban administrasi dan penjualan, beban bunga, yang dimana beban-beban tersebut mengurangi hasil dari laba bruto. Dan terdapat juga penghasilan investasi yang dimana penghasilan ini menambah laba bruto, dan terdapat juga kerugian selisih cross yang dimana dia mengurangi laba bruto sehingga laba sebelum pajak senilai 3.350 dan pajak penghasilan senilai 300 dikurang menjadi laba netonya 3.050. Terdapat juga laporan posisi keuangan konsolidasi pada akhir tahun 2022. Berikut contohnya. 2022 total asetnya itu sebesar 7.910, sedangkan 2021 total asetnya itu senilai 6.660. Begitupun juga total liabilitas dan ekuitas, mereka harus sama, total aset itu 7.910 dan harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas senilai 7.910. Terdapat juga contoh laporan arus kas. Ini contoh metode langsungnya, dan ini metode tidak langsungnya. Kalau metode langsung, mereka itu langsung ke lebih rincian, yang dimana mereka langsung masukin penerimaan kas dari pelanggan sebesar 30.150, dan kalau misalnya arus kas dari aktivitas operasi yang metode tidak langsung, mereka diubah lebih rinci. Sedangkan di metode langsung mereka lebih rinci, sedangkan metode tidak langsung secara lebih rinci dan ini secara singkat. Yang dimana kas dan setara kas pada akhir periode itu dengan nilai yang sama. Berikut catatan atas laporan arus kas, metode langsung dan metode tidak langsung, yang dimana ini dijabarkan kalau misalnya 550 ini harus kas neto untuk memperoleh pengendalian itu terdiri dari apa aja, itu terdiri dari kas, persediaan, piutang usaha, aset tetap, utang usaha, utang jangka pendek. Dan begitupun juga ini
terdapat aset tetap selama periode ini kelompok memperoleh aset tetap dengan nilai gabungan sebesar 1.250 di mana 100 diantaranya diperoleh melalui sewa pembiayaan. Pembayaran kas sebesar 350 digunakan untuk membeli aset tetap dan juga terdapat kas dan setara kas seperti ini contohnya dan keterangan lebih lanjutnya. Dan terdapat juga informasi segmen. Segmen A, arus kas dari aktivitas operasi sebesar 1.520, aktivitas investasi senilai 640, aktivitas pendanaan senilai 570. Dan segmen B, aktivitas operasinya itu dia rugi senilai 140, aktivitas investasinya untung senilai 160 dan aktivitas pendanaan rugi senilai 220. Dan segmen C untuk aktivitas operasinya itu dia untung senilai 1.380, aktivitas investasinya itu rugi senilai 480 dan aktivitas pendanaan rugi senilai 790. Sebagaimana dijelaskan dalam ilustrasi paragraf 01, contoh ini hanya menunjukkan jumlah periode berjalan. Jumlah periode sebelumnya disyaratkan untuk disajikan sesuai dengan PSA ke-1 penyajian laporan keuangan, kecuali jika entitas pertama kali menerapkan amandemen PSA ke-2 paragraf 44A sampai 44E. Berikut juga contoh rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan. Berikut contohnya, dan juga ada alternatif penyajian metode tidak langsungnya. Yang B, laporan arus kas untuk lembaga keuangan. Contoh ini hanya menampilkan jumlah periode berjalan. Jumlah komparatif untuk periode terdekat sebelumnya disajikan sesuai dengan PSA ke-1 penyajian laporan keuangan. Contoh penyajian dengan menggunakan metode langsung. Ini contoh menggunakan metode langsung yang dimana metode langsung itu lebih ke intinya. Dan ini lanjutannya, sedangkan di sini juga terdapat rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan. Berikut contoh ini mengilustrasikan satu kemungkinan cara untuk menyediakan pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 44A sampai 44E. Contoh ini hanya menunjukkan jumlah periode berjalan, jumlah periode sebelumnya disyaratkan untuk disajikan sesuai dengan PSA ke-1, penyajian laporan keuangan. Berikut contohnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.